Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sugianto, pengampu mata kuliah riset pemasaran. Yang mana mahasiswa pertama yang melakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah riset. Di mana riset ini ada aspek-aspek dalam operasional riset, di antaranya yaitu ada komponen-komponen, ada aspek penelitian. Nah, adapun komponen-komponen dalam riset pemasaran diantaranya adalah pasar, di mana pasar yaitu adanya pasar produsen, pasar konsumen maupun pasar itu sendiri. Selain itu juga riset itu bisa kita lihat dari internal perusahaan, di mana internal perusahaan itu bisa meriset antara lain adalah teknik dan teknologi operasional manajemen sampai dengan manajemen sumber daya manusia. Selain itu juga dari internal perusahaan juga bisa kita lihat dari sumber daya manusia dan keuangan. Selain itu dilihat dari lingkungan maupun internal, diantaranya adalah politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan industri. Dari hal itu, maka riset pemasaran itu kita bandingkan yaitu antara first study dan business plan, di mana pada riset pemasaran atau studi kelayakan rencana bisnis diantaranya siapa saja yang untuk melakukan riset, yaitu maka jenis daripada data itu kita lihat dari estimate. Nah, di mana adanya estimate maka adanya empiris. Begitu juga kalau kita lihat dari first study-nya diantaranya adalah data eksternal. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan business plan-nya adalah internal. Nah, penyusunnya siapa? Penyusunnya adalah tim para ahli kalau kita lihat dari riset. Sedangkan dari BP adalah bisa sebagaimana mahasiswa, staf, karyawan maupun internal. Selain itu hasil daripada riset itu untuk siapa saja, diantaranya adalah bisa untuk usernya adalah investor, bank, pemerintah maupun manajemen perusahaan. Selain itu juga kalau kita lihat dari riset pemasaran kita tinjau dari tujuan, yaitu penilaian kelayakan, gagasan usaha, dan perencanaan kegiatan. Nah, lama untuk waktu daripada riset memang itu cukup lama, diantaranya bisa sampai 1 tahun lebih. Beda dengan business plan. Kalau business plan itu bisa melakukan dengan cara raker maupun kita lihat dari frekuensi dan periodiknya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasilnya, ya, hasil daripada riset tersebut. Maka setelah Bapak Ibu melakukan mahasiswa ya melakukan riset, ya apa yang harus dilakukan pertama? Nah, setelah melakukan riset maka Bapak Ibu maupun mahasiswa yang pertama adalah ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah membuat variabel. Nah, setelah dari variabel itu maka ada namanya jenis-jenis variabel. Nah, dari jenis-jenis variabel itu ada 5. Di antaranya independent variable, dependent variable, dan intervening variable, dan moderating, dan variable control. Nah, fungsi-fungsinya itu adalah adapun independent variable atau variabel terikat, di mana itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi ya terhadap dependennya. Begitu juga intervening. Nah, fungsi dan tujuan dari intervening variable diantaranya adalah untuk memperjelas hubungan antara, ya, misalkan dalam penelitiannya antara X1 terhadap Y, maka melalui atau memediasi dengan intervening tersebut. Begitu juga adanya moderating. Nah, fungsi daripada moderating itu sendiri adalah untuk memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel X1 terhadap variabel X2. Selanjutnya juga ada kita sebut dengan variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah agak berbeda dengan variabel-variabel yang 4 tadi.
adalah independent, dependent, intervening, dan moderating. Karena variabel kontrol itu adalah variabel-variabel yang tidak memediasi antara variabel X dan Y, di antaranya adalah variabel kontrol. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan riset, tidak ada salahnya membuat namanya mapping atau kerangka. Ya, dari kerangka-kerangka tersebut itu bisa dilihat dari segi, yaitu ada tanda kotak ya, atau tanda kotak, dan begitu juga ada tanda oval. Nah, itu sudah ada artinya. Artinya apa? Kalau misalkan kotak, artinya itu sudah melambangkan adalah variabel atau alatnya, yang digunakan adalah SPSS, EVIUS, dan sejenisnya ya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan oval, maka di sana yaitu yang digunakan adalah hubungan. Nah, maka kalau hubungan, alatnya apa saja yang digunakan? Di antaranya adalah struktur action model atau yang kita sebut dengan SAM. Selain itu juga bisa menggunakan Laserel, Amos maupun PLS. Nah, maka dari hal tersebut perlu nanti dari judul-judul tersebut dibuat namanya kerangka pemikiran. Selanjutnya kita lihat dari beberapa variabel-variabel yang digunakan. Misalkan kami menggambarkan model penelitian atau hubungan sama variabel yang lain. Nah, sini kita lihat dari sisi di sini, yaitu ada variabel X1, X2, X3 ya, yang dimoderasi atau yang intervening terhadap Y. Nah, maka di sini digambarkan di sana ada X4-nya itu adalah intervening. Nah, intervening itu adalah memediasi ya, yang tadi kita jelaskan. Nah, selanjutnya maka di sini ada tanda panah, yaitu ya, yang saling berkaitan dan tidak berkaitan. Nah, kalau dalam tanda panah tersebut itu menandakan adalah pengaruh, maka yang digunakan adalah regression atau regresi. Selanjutnya kalau misalkan dua panah, yang kita sebut adalah korelasi atau hubungan. Maka bisa kita lihat dari gambar kerangka pemikiran tersebut. Ada X1, X2, X3 yang dimoderasi oleh X4. Ini adalah contohnya. Nah, selain itu juga kita lihat dari contoh riset pemasaran. Misalkan yaitu X1 adalah perilaku konsumen, X2 adalah bauran pemasaran, X3 adalah tingkat kepuasan. Nah, di sini dalam riset ini perlu adanya namanya novelty atau keterbaruan daripada riset tersebut. Nah, novelty dari ini adalah apa? Nah, pertama tadi bisa melakukan yaitu adanya intervening atau moderating. Selain itu juga kami lihat dari contoh ini, yaitu ada variabel dependennya ada dua. Di antaranya adalah loyalitas konsumen dan kepuasan konsumen ya, yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen, bauran pemasaran atau tingkat kepuasan pelanggan. Ya, nah ini dampaknya terhadap apa? Yaitu dampaknya adalah keberlanjutan perusahaan atau sustainable business. Nah, di sini masing-masing nanti diujikan. Nah, kemudian kita lihat dari bagaimana untuk membuat adalah membuat tesis ya. Karena tujuan utama daripada riset pemasaran itu adalah membuat proposal maupun tesis yang sampai jadi. Ya, yang pertama dilakukan yaitu peserta didik ya, mahasiswa wajib membuat namanya proposal. Nah, dari proposal riset itu apa saja? Di antaranya adalah pertama adalah pendahuluan. Nah, hasil dari pendahuluan itu adalah yang pertama adalah identifikasi masalah. Maka identifikasi masalah tersebut bisa dilihat dari segi apa? Nanti peserta didik bisa membuat namanya kurva ya, atau membuat grafik yang diinterpretasikan dari fenomena-fenomena yang terjadi menjadi riset gap, maka untuk menjadikan identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah perlu namanya batasan. Nah, tujuannya batasan di sini adalah karena untuk pengukuran atau skala pengukuran itu lebih luas sekali, maka dibatasin.
Tujuannya ada riset ini tidak melebar kemana-mana. Nah, kemudian adalah rumusan masalah. Merumuskan masalah di sini itu adalah bahwa mahasiswa itu apa? Yaitu merumuskan masalah. Nah, yang membedakan antara identifikasi sama rumusan di mana? Identifikasi itu adalah pernyataan negatif, kalau rumusan masalah adalah pernyataan positif. Misalkan, apakah perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Contohnya seperti itu, ya. Itu kalau di rumusan masalah. Kemudian adalah tujuan. Nah, tujuan ini adalah merujuk daripada rumusan masalah. Jadi identifikasi masalah, batasan, rumusan, dan tujuan itu setidaknya harus linearitas. Mengapa harus linearitas? Karena ini akan diuji nanti, ya, akan diuji pada nanti saat peserta didik melakukan uji-uji. Ya, kemudian adalah manfaat. Nah, kalau manfaat penelitian ini adalah normatif sesuai dengan tujuan daripada riset tersebut. Nah, kemudian kalau setelah sudah melanjutkan di bab 1, maka bahwa periset yaitu melakukan di bab 2. Jangan lupa pada saat membuat proposal, tesis, itu setidaknya ya harus mengikuti ya tata cara penulisan. Yang bab 2 misalkan adalah manajemen. Nah, dari manajemen tersebut itu secara umum manajemen itu apa? Ya, nah di sana manajemen itu apa saja. Kemudian selain itu daripada manajemen adalah manfaat atau apa arti dari manajemen pemasaran itu sendiri berdasarkan literasi yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, mengapa bahwa landasan teori ini adalah penting? Karena kalau di dalam riset pemasaran itu ada namanya grand theory, middle theory, and applied theory. Di mana pada saat melakukan grand theory atau teori dasar, nah itu teori yang melatar belakangin yaitu dari variabel Y-nya. Kemudian ada middle theory di mana nanti bisa melatar belakangin daripada penelitian atau yang kita sebut dengan variabel-variabelnya atau yang kita sebut dengan applied theory. Nah, hal tersebut bisa di ini. Kemudian juga membuat penelitian terdahulu.
Iya, baik. Nah, kita lihat dari tinjauan pustaka. Mengapa bahwa tinjauan pustaka itu penting? Nah, di sini tinjauan pustaka diantaranya adalah ada manajemen, kemudian ada manajemen pemasaran itu sendiri, terus landasan teori, tadi ada grand theory, middle theory, dan applied theory, kemudian ada penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual di sini adalah adanya input, proses, output, dan outcome. Kemudian mahasiswa membuat namanya kerangka pemikiran. Nah, kenapa kerangka pemikiran ini penting sekali? Tadi sudah kita buat kupas, yaitu di depan adanya kerangka pemikiran, ya, contoh-contohnya. Kemudian adalah yang di bab 2 yang terakhir adalah hipotesis atau pengembangan hipotesis. Nah, ini banyak sekali yang untuk pembelajaran bagaimana untuk membuat pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis itu diantaranya adalah apa saja, yaitu yang pertama itu adalah misalkan X1 terhadap Y. Nah, itu literasinya X1 terhadap Y itu apa? Nah kemudian dari itu maka perlu jurnal-jurnal referensi yang sejenis, ya. Apakah positif maupun negatif hasilnya. Kemudian adalah teorinya, kemudian adalah yang disinilah adalah argumentasi peneliti berdasarkan dari literasi, berdasarkan dengan jurnal dan teori, maka ya hubungannya misalkan pengaruhnya terhadap X terhadap Y. Nah, kemudian adalah di metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian di sini adalah yang kita sebut adalah jenis penelitian. Jenis penelitiannya itu apa? Ya, jenis penelitiannya. Nah, jenis penelitiannya apakah asosiatif, ya, sebab akibat maupun apa. Begitu juga kita lihat dengan datanya. Datanya itu ada data primer, ada data sekunder. Di mana yang membedakan data primer dan data sekunder? Data primer itu bisa diperoleh dengan secara langsung, dengan cara membuat kuesioner, ya. Kalau data sekunder itu yaitu data yang sudah ada di database maupun di data Bursa Efek Indonesia contohnya, atau laporan keuangan dan lain-lainnya. Kemudian di sini adalah variabel dan pengukuran. Nah, yang kita sebut dengan variabel operasional. Maka dalam variabel operasional itu adalah berbeda-beda untuk cara mengukur. Nah, cara mengukur dengan cara apa saja? Yaitu kalau kita lihat dari tingkatan dari skala pengukuran itu ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kapan digunakan nominal? Nominal itu digunakan yaitu untuk gender, pria dan wanita pada saat melakukan kuesioner. Kemudian kalau misalkan menggunakan ordinal itu dengan menggunakan skala Likert, misalkan puas, tidak puas, dan tidak puas, maka di mana di rankingnya. Begitu juga ada interval dan rasio, kalau rasio adalah perbandingan. Nah, kemudian kita lihat juga dari segi data, ya. Maka kita olah dari hasil-hasil tadi kuesioner, maka menggunakan operasional variabel tersebut sudah dapat, maka membuat namanya pertama adalah uji deskriptif statistik. Nah, uji deskriptif statistik itu adalah mendeskriptifkan hasil daripada hasil kuesioner tersebut. Apakah kuesioner itu dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, ya, atau dari segi nominal atau ordinal. Nah, selanjutnya adalah uji model. Nah, kalau uji model ini itu kalau biasanya untuk keuangan. Nah, akan tetapi kalau misalkan riset pemasaran bisa menggunakan namanya beberapa uji, yaitu uji apa? Reliabilitas dan uji normalitas. Ya, baik. Kemudian kita lihat dari asumsi-asumsi, ya, atau yang kita sebut dengan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu apa saja yang digunakan, ya? Dari uji asumsi klasik itu ada 4, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, heterostasisitas, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya dari uji-uji tersebut maka bisa dilakukan, ya. Maka di sini bisa nanti bagaimana untuk mendeskriptifkan daripada hasil tersebut, ya. Nanti kalau di bab 4 itu Bapak Ibu atau peserta didik, ya, perlu melakukan namanya hasil daripada riset. Hasil daripada riset itu yang pertama adalah deskriptif statistik, uji atau pengujian hipotesis, dan hasil penelitian.
yang dikaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, tadi digunanya di bab 2. Nah, kemudian setelah sudah melakukan hasil-hasil uji itu, kemudian membuat namanya kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini adalah untuk apa? Nah, untuk trik dan strategi untuk membuat kesimpulan dan saran ini adalah yang disimpulkan adalah dari hasil daripada di bab 4 tadi, ya. Dari bab 4 itu yaitu apa hasilnya? Maka misalkan X1 berpengaruh terhadap Y, ya, X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, begitu juga kalau misalkan dimoderasi, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y, hubungan antara X1 dan Y, dan kemudian dan selanjutnya. Nah, caranya adalah di situ. Selanjutnya memberi saran. Kenapa saran itu penting? Nah, saran itu adalah yang pertama itu adalah untuk siapa? Yaitu satu adalah untuk user, kedua untuk tujuan daripada riset kembali daripada riset. Bisa saja nanti peserta didik ini risetnya adalah tujuannya dari perusahaan itu sendiri atau bahkan mendapatkan hibah, ya. Maka tujuannya adalah untuk apa daripada riset tersebut. Baik, terima kasih. Kami akhirin sampai di sini dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.